Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat malam buat teman-teman dan juga Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Baik, kita sudah di pertemuan ke-5, gitu ya. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan lebih spesifik lagi. Kita akan membahas terkait dengan pengukuran kinerja dan instrumen penilaian kinerja. Nah, di sini nanti kita juga akan melihat instrumen penilaian yang diberikan oleh perusahaan itu seperti apa, baik itu di organisasi publik maupun organisasi swasta. Itu akan kita amati bersama-sama sehingga kita tahu instrumen apa yang mereka gunakan, begitu. Yang akan kita bahas pertama adalah pengukuran kinerja. Nah, jadi pengukuran kinerja itu kita gunakan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi atau penyimpangan dari rencana yang telah ditentukan, dari jadwal yang telah ditentukan, dan apakah hasil kinerja yang telah kita lakukan itu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Jadi begini Bapak Ibu, kita perlu pengukuran kinerja itu agar tahu apakah kita sudah bekerja sesuai dengan rencana, apakah sesuai dengan jadwal, dan apakah kita sudah mencapai apa yang diharapkan oleh organisasi. Apabila kita tidak memiliki ukuran kinerja, maka kita tidak bisa untuk mengetahui penyimpangan apa yang terjadi dalam organisasi kita. Misalkan Bapak Ibu pengen tahu nih, tentang apakah sudah sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan, gitu kan. Nah, dari mana kita tahu apakah sudah sesuai atau belum itu? Dari pengukuran kinerja. Gitu nggih, Bapak Ibu dan juga teman-teman. Jadi betapa pentingnya pengukuran kinerja ini bagi organisasi gitu. Makanya pengukuran kinerja ini harus tepat gitu ya. Nah, selain itu, ketika kita juga melakukan pengukuran, itu kita butuh kemampuan, Bapak Ibu. Kemampuan untuk bisa mengukur kinerja. Nah, ketika kita sudah punya kemampuan nih untuk mengukur kinerja, yang kita butuhkan adalah ukuran kinerja. Jadi yang kita gunakan untuk mengetahui apakah sudah sesuai atau belum itu namanya adalah ukuran kinerjanya. Nah, proses daripada itu masuk di pengukuran kinerja. Gitu. Selanjutnya yaitu terkait dengan desain sistem pengukuran kinerja. Jadi, Bapak Ibu, untuk kita bisa mendesain sistem pengukuran kinerja, kita boleh menggunakan konsep SMART. Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timeless. Jadi, gini Bapak Ibu, S bermakna spesifik. Nah, di situ menunjukkan bahwa pengukuran kinerja spesifik itu harus dikaitkan dengan pengguna spesifik. Bisa berdasarkan nama atau jabatan. Makanya, nanti ketika kita melihat penilaian kinerja dari suatu lembaga, itu yang paling atas sendiri pasti jabatan dan juga nama, Bapak Ibu. Nah, nama dan jabatan itu yang dimaksud daripada pengguna spesifik dari pengukuran kinerja. Nah, ketika kita sudah tahu gitu kan, sistem pengukuran kinerjanya spesifik, itu akan mempermudah kita untuk mengidentifikasi menurut nama, siapa yang menggunakan informasi, dan juga bagaimana informasi yang kita dapatkan itu bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Gitu nggih, teman-teman dan juga Bapak Ibu. Kemudian M. M menunjukkan
measurable. Jadi bisa diukur gitu kan. Nah, maknanya yaitu harus dapat mengukur hasil pekerjaan secara nyata dan pencapaiannya seperti apa. Nah, oleh karena itu nanti juga bisa mempengaruhi hasil kerja dan penyelesaian daripada suatu permasalahan di organisasi. Begitu Bapak Ibu. Jadi sistem pengukuran kinerja yang kita buat itu harus bisa mengukur hasil pekerjaan karyawan secara nyata dan pencapaian serta faktor dalam proses yang mempengaruhi hasil kerja. Gitu ya. Kemudian achievable. Nah, achievable ini bermakna pengukuran kinerja harus dapat dipahami. Oleh karena itu, penyajian daripada pengukuran kinerja itu harus sederhana, kemudian spesifik, dan juga relevan. Yang keempat R, relevan. Nah, berarti pengukuran yang kita buat itu harus memberikan informasi yang benar, yang tepat untuk orang yang benar pada waktu yang tepat dengan format yang benar. Gitu nggih. Jadi relevansi itu menunjukkan bahwa keakuratan informasi yang kita berikan, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian timeless. Timeless di sini bermakna bahwa sistem pengukuran itu harus kritis dan juga cepat, gitu. Jadi ketika kita melakukan penilaian, kita juga harus tepat dan juga cepat, Bapak Ibu. Nah, instrumen yang kita gunakan di pengukuran kinerja itu kritis, artinya tidak hanya misalkan 1 poin gitu. Nah, ada lagi nanti di bawahnya subpoin. Itu berarti kita sudah melakukan kritis gitu. Pedoman pendefinisian ukuran kinerja. Yang pertama, ukuran harus berhubungan dengan hasil dan perilaku yang diamati. Jadi, ketika kita membuat ukuran kinerja gitu Bapak Ibu dan juga teman-teman, kita harus berpedoman dengan hasil pekerjaan mereka. Itu seperti apa? Dan juga perilaku yang mereka lakukan selama proses pelaksanaan pekerjaan itu seperti apa. Itu juga harus kita kaitkan dengan ukuran kinerja yang kita buat. Jadi ukuran kinerja yang kita buat itu sesuai gitu dengan hasil dan perilaku daripada karyawan tersebut. Gitu nggih. Kemudian yang kedua, hasil harus dalam jangkauan pengawasan tim atau individu dan berdasarkan target yang disepakati. Artinya, berarti ketika kita membuat ukuran kinerja itu, kita harus berpedoman pada target, Bapak Ibu. Setiap organisasi punya target, gitu kan? Nah, ukuran kinerja itu harus disesuaikan dengan target yang sudah ditetapkan. Gitu. Jangan sampai tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, gitu. Itu nanti akan terjadi penyimpangan lagi. Jadi, ukuran kinerja itu harus disesuaikan dengan target. Kemudian yang ketiga, kompetensi yang merupakan persyaratan perilaku harus didefinisikan dan disepakati. Jadi di sini kompetensi untuk melakukan suatu pekerjaan itu harus sudah didefinisikan. Jadi keahliannya apa, kemudian keterampilannya harus apa, itu harus ada Bapak Ibu gitu di dalam ukuran kinerja. Kemudian yang keempat, data harus tersedia untuk pengukuran. Yang kelima, ukuran harus bersifat objektif. Jadi Bapak Ibu dan juga teman-teman, untuk indikator kinerja pegawai saya memilih 5 ini gitu. Sebenarnya kalau kita bicara indikator, berarti itulah yang akan kita gunakan untuk mengukur apakah kinerjanya sudah baik, sudah optimal atau belum, itu dari ini Bapak Ibu, dari indikator kinerja pegawai. Jadi aspek apa saja yang kita jadikan ukuran daripada pengukuran kinerja tersebut gitu.
Nah, setiap instansi itu punya indikatornya sendiri-sendiri gitu. Namun mayoritas menggunakan 5 ini. Yang pertama berkaitan dengan kualitas kerja. Nah, kualitas kerja itu yang dicapai berdasarkan syarat kesesuaian dan kesiapan yang tinggi. Jadi misalkan kita bicara perusahaan manufaktur dulu gitu ya Bapak Ibu dan juga teman-teman. Kalau perusahaan manufaktur, kita bisa melihat produk realnya gitu kan. Hasilnya itu ada, terlihat, bisa kita pegang gitu kan. Nah, dari situ kita bisa melihat ada cacat atau enggak. Jumlahnya berapa. Nah, itu masuk di kualitas kerja. Berarti kalau misalkan pegawai ini bisa memproduksi suatu barang tanpa cacat, jumlahnya sesuai, berarti itu masuk di kualitas kerja, Bapak Ibu. Gitu. Atau misalkan seperti ini, kita melihatnya dari konsumen yang menggunakan jasa kita. Itu juga bisa. Kalau misalkan biasanya perusahaan-perusahaan itu kan nyebar angket gitu ya. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh si A, si B gitu. Sudah baikkah, sudah sopankah gitu kan. Sudah banyak senyumkah gitu. Nah, itu bisa jadi masuk di kualitas kerja Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita melihatnya dari sisi konsumen, berarti itu eksternal. Namun kayak tadi, misalkan kita lihatnya dari sisi internal, berarti itu misalnya seperti cacat produk, jumlah produk, itu berarti kita melihatnya kualitas daripada sisi internal, gitu ya. Nah, kalau konsumen itu tadi, pengguna jasa kita, itu berarti kita lihat dari sisi eksternal. Yang kedua, kita melihat daripada ketepatan waktu. Berarti sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target dan waktu yang direncanakan. Jadi di sini ketepatan waktu itu berkaitan dengan sesuai atau tidak kita menyelesaikan pekerjaan kita dengan target yang sudah ditentukan gitu. Tidak hanya industri manufaktur, industri jasa, organisasi publik itu juga ada ketepatan waktu. Misalkan untuk melayani satu orang masyarakat, kita diberikan batas waktu maksimal 5 menit. Kita bisa menyelesaikan tugas kita selama 5 menit untuk melayani masyarakat, begitu, itu juga masuk di ketepatan waktu. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah inisiatif. Jadi saat ini karyawan dituntut memiliki inisiatif yang tinggi. Mereka harus sadar diri untuk melakukan sesuatu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Gitu. Kemudian yang keempat, kemampuan. Nah, kemampuan ini biasanya berkaitan dengan pendidikan dan latihan. Bisa keterampilan, kemudian pengetahuan yang dimiliki, itu juga masuk di kemampuan Bapak Ibu. Yang kelima adalah komunikasi. Jadi adanya interaksi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk mengemukakan masalah yang dihadapi. Jadi di sini apakah karyawan ini bisa berkomunikasi dengan baik, bisa berinteraksi dengan atasan ataupun dengan rekan kerja untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi saat mereka bekerja atau tidak gitu. Bagaimana sih cara yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan ukuran kinerja yang efektif? Jadi yang pertama, kuncinya itu ukuran mempunyai penggunaan spesifik bagi individu atau kelompok individu nyata. Artinya, jadi ukuran kinerja tersebut itu harus bisa kita gunakan untuk membantu orang memonitor, kemudian mengontrol, dan juga mengelola. Bahkan bisa kita gunakan juga untuk memperbaiki
merencanakan beberapa aspek pekerjaan menjadi lebih baik. Nah, itu berarti bisa kita katakan ukuran kinerja kita efektif. Kemudian, yang kedua, ukuran kinerja ditangkap dan disampaikan kepada pengguna yang dimaksudkan dalam waktu yang ditentukan sebelumnya. Jadi, ketepatan waktu itu sangat penting, teman-teman dan juga Bapak Ibu. Ukuran kinerja yang baik itu harus disampaikan pada waktu yang tepat sehingga informasi tersebut itu benar-benar dapat dipergunakan, gitu. Kemudian yang ketiga, ukuran kinerja itu harus dibagikan kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat atau dengan mudah dan dapat diakses oleh orang yang tepat. Jadi, sebelum kita memutuskan siapa yang akan kita bagikan informasi, kita harus mengidentifikasi dulu siapa yang memerlukan informasi ini gitu. Sehingga kita bisa menghindari kemungkinan jatuh pada orang yang salah atau tidak tepat. Kemudian yang keempat, ukuran kinerja berarti dapat diserap dan dimengerti dengan cepat dan juga mudah. Jadi ukuran kinerja yang baik itu tidak perlu penelitian ataupun studi yang mendalam gitu Bapak Ibu untuk memahami arti pentingnya ukuran kinerja. Namun, ukuran kinerja itu harus berisikan perbandingan tentang penggunaan tingkat kinerja yang diinginkan dengan tingkat kinerja sekarang gitu. Jadi kita itu harus bisa membandingkan kinerja yang diinginkan dengan kinerja yang sekarang gitu. Apakah ada perbedaan atau sama gitu. Berarti kalau misalkan sudah sama, artinya ukuran kinerja kita sudah efektif. Bahkan kalau bisa, itu lebih daripada apa yang diharapkan. Itu jauh lebih baik daripada tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Begitu ya, teman-teman dan juga Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, penyajian ukuran kinerja itu harus sesuai dengan pedoman standar. Jadi, kalau misalkan di dalam form penilaian kinerja itu, nanti kita buat warna yang berbeda. Biasanya ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Nah, tujuan dari memberikan warna tersebut itu adalah untuk bisa membandingkan antara satu indikator atau satu ukuran dengan ukuran yang lain. Gitu. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan sifat ukuran daripada pengukuran kinerja. Jadi ada langsung, tidak langsung, ada objektif, dan subjektif. Jadi kalau kita bicara langsung dan tidak langsung itu berkaitan dengan observasi. Berarti kalau kita melakukan observasi langsung, berarti kita bisa nih melihat kinerjanya secara langsung. Gitu Bapak Ibu. Jadi observasi langsung itu menandakan bahwa kita sebagai penilai begitu bisa melihat kinerja itu secara nyata gitu. Nah, berbeda ketika kita bicara observasi tidak langsung. Artinya berarti kita harus menggunakan sarana pengganti kinerja yang sebenarnya. Misalkan begini, kita melakukannya dengan tes tertulis. Nah, itu bisa menjadi solusi untuk kita melakukan observasi secara tidak langsung. Gitu. Nah, yang kedua adalah objektif subjektif. Jadi pada objektif dan subjektif ini, pengukuran kinerja itu secara objektif menunjukkan bahwa indikator prestasi kerja itu bisa diperiksa oleh orang lain dan biasanya sifatnya adalah kuantitatif gitu. Kalau subjektif, dia tidak bersifat kuantitatif karena dia acuannya adalah
pendapat dan juga standar pribadi gitu. Jadi antara satu orang dengan orang lain itu berbeda karena dia berdasarkan standar pribadi, bukan secara kuantitatif sama gitu. Kalau objektif kan sama antara si A dan si B, itu pengukurannya sama gitu. Sehingga ketika prestasi kita diperiksa oleh orang lain itu bisa. Tapi kalau yang subjektif itu tidak bisa Bapak Ibu karena acuannya adalah pribadi. Begitu. Nah, setelah ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih pengukuran kinerja itu, formnya seperti apa saja yang jadi acuan ataupun standar untuk mengukur kinerja dari karyawan itu seperti apa. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kita akan belajar tentang bagaimana sih formulir penilaian kinerja itu. Nah, jadi formulir penilaian kinerja antara satu instansi dengan instansi yang lainnya itu berbeda. Gitu. Jadi ada yang menggunakan tipe seperti ini, kemudian ada lagi yang seperti ini, dan seperti ini, dan juga ada yang seperti ini. Jadi saya sajikan 4 jenis, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, semuanya itu benar gitu Bapak Ibu, karena mereka membuat ukuran kinerjanya itu sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada di perusahaan tersebut. Begitu. Nah, kita mulai dari ini. Nah, ini ada formulir penilaian kinerja PT BPR Sari Jaya Sedana. Nah, yang harus ada di dalam suatu formulir penilaian adalah jabatannya, Bapak Ibu, dan namanya. Kemudian, yang kedua yang harus ada adalah nama dan jabatan daripada penilai. Siapa yang memberikan nilai atas kinerja kita? Itu harus ada, gitu nggih? Nah, kemudian kriterianya apa saja? Kriteria di sini berarti ukuran kinerja, Bapak Ibu. Kalau di sini yang digunakan oleh PT BPR Sari untuk menilai karyawan divisi marketing itu berkaitan dengan peraturan intern perusahaan, kebijakan dan juga program. Kemudian pelayanan kepada nasabah dan kepuasan nasabah. Nah, ini ada kuantitas dan kualitas kerja. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, indikatornya salah satunya adalah kualitas kerja, gitu kan? Kemudian kedisiplinan. Nah, ini kedisiplinan juga masuk. Efektivitas dan efisiensi budaya. Nah, kemudian dilihat juga nih teman-teman dan juga Bapak Ibu, kerjasamanya bagaimana? Komunikasinya seperti apa? Itu juga dinilai gitu. Jadi di sini aspeknya yang digunakan ada 8 kriteria. Gitu. 8 kriteria yang digunakan oleh PT BPR Sari Jaya Sedana untuk menilai karyawan divisi marketing. Kemudian di sini setiap kriteria itu memiliki bobot sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Misalkan peraturan intern perusahaan, kebijakan dan program itu bobotnya 10%. Kemudian pelayanan kepada nasabah 20%. Nah, kuantitas dan kualitas kerjanya 20%. Loyalitas 15, kedisiplinan 10, efektivitas dan efisiensi biaya 5%, kerjasama 10 dan komunikasi 10. Jadi total bobotnya adalah 100. Gitu. Jadi setiap kriteria itu memiliki bobot yang berbeda-beda gitu. Nah, ini kalau PT BPR Sari, dia yang menilai tidak hanya atasan, teman-teman, tapi dia sendiri berhak menilai dirinya gitu. Nah, soalnya di sini ada yang bersangkutan, ada juga atasan, gitu kan? Kemudian setelah itu kita hitung
X plus Y per 2 kalikan Z, kalikan bobotnya, gitu. Jadi misalkan pemahaman ini, berarti dia dikalikan nanti hasil X plus Y-nya berapa, dibagi 2, kemudian dikalikan dengan 40%. Gitu ya, nanti ketemunya di sini, begitu. Nanti sampai ketemu daripada total skornya, gitu. Nah, nanti di sini ada 2 persetujuan. Yang pertama daripada karyawan yang dinilai, dan yang kedua penilai. Gitu nggih? Bisa dipahami Bapak Ibu dan juga teman-teman? Nah, kemudian yang kedua, kita lihat nih. Penilaian kinerja tenaga kerja bulanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Nah, di sini namanya Arif Dwi Laksono. Kekurangan daripada ini yang pertama adalah dia tidak mencantumkan jabatan. Padahal ketika kita membuat suatu penilaian kinerja harus mencantumkan jabatannya, teman-teman. Itu jangan lupa ya. Itu sangat penting sekali gitu. Apalagi untuk menilai capaian kerja gitu. Capaian kerja kita, bagaimana kita menilai kalau kita sendiri tidak tahu ini sebenarnya orang ini bekerja sebagai apa gitu ya. Nah, di sini dia menggunakan kriteria penilaian capaian kerja. Kemudian penilaian perilaku. Jadi ada 2 komponen yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, capaian kerja dan perilaku kerja. Nah, di sini ini adalah tugasnya dia. Seperti yang Bapak Ibu lihat, 1 sampai dengan 15 ini adalah tugas daripada Bapak Ari. Gitu ya. Kalau secara ini terlihat seperti bagian keuangan gitu. Nah, di sini ini adalah job desk daripada Bapak Ari ya, Bapak Ari Dwi Laksono. Beliau bertugas untuk membuat jurnal umum, membuat jurnal pengeluaran, dan lain sebagainya sampai membuat laporan BOK. Nah, selain itu juga yang dinilai tidak hanya capaian kinerjanya, kinerja beliau seperti apa, tetapi juga perilaku kerjanya. Nah, perilaku kerja berkaitan dengan orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan juga kerjasama. Nah, setelah kita sudah membuat kriterianya nih teman-teman dan juga Bapak Ibu, kita lanjut ke nilai. Nah, bagaimana cara kita menilai? Nah, di sini kita menilai dengan angka dan sebutan. Berarti kita harus mengacu pada aturannya. Nah, ini. Kalau kurang dari 50, berarti nilainya buruk. Kalau misalkan range-nya 51 sampai 60, berarti Pak Ari ini kurang kinerjanya gitu. Untuk aspek yang mana gitu ya. Karena di sini kan banyak. Nggak cuma satu. Nanti kan kita harus melakukan akumulatif di sini, teman-teman, gitu. Ya. Di sini kita cari akumulasinya berapa, begitu ya. Nah, kemudian kalau range-nya 61 sampai dengan 75 itu cukup, 76 sampai 90 masuk kategori baik, kemudian 91 sampai 100 itu sangat baik, begitu. Jadi nanti yang angka dimasukkan di sini, Bapak Ibu dan juga teman-teman, kemudian sebutannya dimasukkan di sini. Setelah semuanya ini sudah terisi, begitu kita jumlah di sini, gitu nggih? Oke. Kalau yang tanda tangan sama tenaga kerjanya, jadi orang yang dinilai tersebut, kemudian penilainya siapa, dan kalau di sini ada tambahan teman-teman, bidang atau sekretaris, gitu ya. Jadi pada intinya nanti di formulir tersebut itu diketahui oleh yang dinilai. Dan yang kedua adalah penilai. Gitu nggih? Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini adalah formulir evaluasi dan penilaian kinerja. Jadi di sini ada nama, ada jabatan, begitu kan? Terus aspek yang dinilai, ini beda lagi Bapak Ibu. Kalau tadi
capaian gitu kan, capaian kinerjanya, perilakunya, kayak gitu. Kalau di sini ada kedisiplinan, kemudian kompetensi. Kompetensi umum seperti apa? Kemudian di sini ada prestasi lain yang perlu dicatat. Jadi karyawan itu sudah berprestasi apa saja selama periode kinerja gitu. Kemudian indisipliner, berarti tindakan apa yang merupakan penyelewengan ataupun tindakan tidak disiplin yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan tersebut. Itu kita tulis teman-teman dan juga Bapak Ibu di sini. Saran dan perbaikannya untuk kalian tersebut seperti apa gitu. Nah, kalau ini ada catatan seperti ini teman-teman, jadi enak. Kita bisa memberikan saran, memberikan perbaikan gitu untuk karyawan tersebut. Jadi kita tidak hanya sekedar menilai gitu. Nah, kedisiplinan kita lihatnya dari kehadiran, penampilan, melaksanakan peraturan perusahaan. Kemudian kompetensi, efektivitas dan efisiensi kerja, kemudian ketepatan waktunya, kemampuan mencapai target. Kemudian kompetensi umum, kerjasama, komunikasi, inisiatif, dan kreatif, kemampuan interpersonal. Jadi kalau kompetensi ini umum sama kompetensi aja, bedanya itu kalau kompetensi ini masih terkait dengan pekerjaan. Kalau yang ini itu adalah perilakunya beliau, gitu ya. Bagaimana? Nah, ketika kita sudah membahas aspek kinerja, kita lanjut ke skor penilainya seperti apa. Nah, kita lihat nih. Berarti kalau A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang. Nah, di sini kita tentukan nih nilainya berapa gitu. Antara 7 sampai 10, tapi masuk kategori apa gitu. Jadi misalkan kehadirannya itu cukup, berarti di sini masuk di C, teman-teman. Langsung dicentang di C, gitu ya. Kemudian penampilannya baik, dicentang di B, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, nah jadi dari 3 ini sudah kelihatan kan kalau berbeda-beda sekali gitu. Formulir penilaian kinerja antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Nah, kemudian yang keempat ini. Sebentar, saya akan mempersamakan. Nah, ini yang dinilai itu pimpinan unit, teman-teman dan juga Bapak Ibu. Nah, di sini dikasih petunjuk di tabel kategorisasi. 5 berarti baik sekali, simbolnya BS. 4 baik, simbolnya B. 3 cukup, simbolnya C. 2 kurang, simbolnya K. 1 kurang sekali, simbolnya KS. Kemudian kita lanjut ke indikator pengukuran. Ukuran kinerjanya apa? Yang pertama dilihat dari penguasaan tugas. Yang kedua manajerial. Kemudian yang ketiga kepemimpinan. Nah, di sini teman-teman kalau lihat, dia itu dibagi 2 grand ya. 2 sub gitu. Teknis sama non-teknis gitu kan. Jadi yang termasuk teknis, penguasaan tugas dan manajerial. Non-teknis, kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama, serta kedisiplinan. Gitu ya. Nah, nanti di masing-masing ini, kita kasih nilai Bapak Ibu. Misalkan untuk penentuan harga produk atau jasa. Oh, beliau sangat baik sekali. Berarti di sini kita kasih nilai berapa? 5, kayak gitu. Untuk penguasa inovasi, sepertinya beliau kurang. Berarti di sini kita kasih nilai 2. Gitu ya. Jadi di sini 5. Di sini 2 gitu ya. Kita sesuaikan dengan pelaksanaan di lapang seperti apa gitu. Kita hasil observasi kinerja kita terhadap pimpinan tersebut gitu ya. Nah, setelah semuanya sudah terisi gitu, misalkan begitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, kita jumlahkan teman-teman di sini. Kita jumlahkan di sini.
Nah, kemudian kita lanjut ke yang kelima. Tulis banyaknya frekuensi 1, 2, 3 sesuai pertanyaan di samping. Data absensi diisi oleh bagian administrasi. Tingkat absensi itu berapa? Frekuensinya berapa? Nah, kalau ini adalah kita harus berkoordinasi dengan bagian administrasi, teman-teman. Dia misalkan berapa? Misalkan dia izinnya berapa? Tanpa keterangan dokter berapa? Nah, nanti ini dikali dengan ini, gitu ya. Dikali dengan ini, hasilnya taruh sini, gitu ya. Nah, setelah sudah, jadi nanti misalkan beliau itu sakit tanpa keterangan dokternya 3, berarti di sini ketemunya berapa? 6, gitu ya. Misalkan pulang akhirnya 4, berarti di sini 4, gitu ya, teman-teman. Nah, nilai akhir berarti P yang tadi, P yang ini, yang di sini itu, kita jumlah dengan Q, ya. Dijumlah dengan Q sini, di sini, ya. Dijumlah, dimasukkan di sini. Kemudian kita harus tanda tangan di sini, gitu ya. Nah, di sini keenakan dari penilaian yang ini itu kita bisa memberikan catatan gitu untuk orang yang kita nilai, teman-teman. Jadi beliau itu kekurangannya apa, saran untuk beliau seperti apa, itu bisa kita sampaikan di sini, gitu ya. Nah, kemudian ada identitas pastinya. Di sini gitu ada identitas siapa yang menilai, gitu kan. Tanggal penilaiannya, jabatannya sebagai apa, namanya siapa, kita taruh di sini. Nah, sampai sini apakah bisa dipahami teman-teman dan juga Bapak Ibu? Apabila ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan disampaikan di WA Group, bisa melalui chat dan juga voice. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Jaga kesehatan selalu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.